My mistake was loving you much more than you're loving me. And though you say that your heart is true, your words sound kinda empty. Well, I suspect, but I don't dare. So cross your heart and darling, swear like the moon and the stars, you'll always be there. No, don't stop telling me sweet, sweet lies, or you know my heart's gonna break. I guess it's why they say that love is blind. So keep on telling sweet lies. Oh, it seems like you're somewhere I just cannot reach. Let's get back to the way love felt, 'cause I don't wanna believe that my intuition's right. Say you'll stay and save my life. Say the love in your heart will keep burning bright. No, don't stop telling me sweet, sweet lies, or you know my heart's gonna break. I guess it's why they say that love is blind. So keep on telling sweet lies. So if I'm a fool, if I'm loving a lie, or if I gotta swallow my pride, and it's a small sacrifice. No, don't stop telling me sweet, sweet lies, or you know my heart's gonna break. I guess it's why they say that love is blind. So keep on telling sweet lies. So tell me, baby, there could be no other. Don't break my heart, no, I don't wanna suffer. Just need you, baby, to make it alright. Baby, please keep telling sweet lies. Keep telling sweet, sweet lies. Swear it, baby, swear you'll always say that, baby. Save my life and promise me, just promise me. Say you'll stay. Sorry bro, Banyak kerjaan kah? Oh iya, ini lagi cek PBB di website pbb.makassar.go.id. Biasalah bro, mau bayar pajak. Astaga, baru saya ingat juga bro. Saya juga mau cek deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hamid Pagara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dengan ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk senantiasa taat membayar pajak dan retribusi tepat waktu dan tepat jumlah. Bayar ki pajak tak demi pembangunan Kota Makassar menuju Makassar 2 kali tambah baik. Peduli ki, salamat ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendownload aplikasi PLN Mobile di handphone, maka semua layanan bisa dilakukan termasuk misalnya pemasangan baru listrik, penyambungan baru atau penambahan daya. Kemudian hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama kaitannya dengan keselamatan di sektor ketenaga listrikan. Nah, menyusul kemudian masih ada ya talk show berikutnya yang sesaat lagi nanti kita akan relay juga di studio Suara Slebes, yaitu talk show Kominfo Makassar. Ini kaitannya dengan kesiapan pemerintah Kota Makassar jelang PPDB online di tahun ajaran 2022. Jadi nanti rencana yang akan hadir berdialog langsung itu ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Haji Muhyiddin SEMM, kemudian juga ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Bapak Muhammad Hatim SSTP, dan nanti akan dipandu oleh rekan kita Ida Fahri yang langsung nanti berinteraksi dengan semua pendengar Suara Slebes atau warga Kota Makassar, dan tentu Anda bisa mengikuti dialog atau talk show ini sesaat lagi karena sekarang sementara lagi dipersiapkan gitu ya. Sementara persiapan di sana, dan pendengar Suara Slebes, Anda yang juga mungkin sementara ini sambil beraktivitas, ya mungkin ada yang di kantor, ada yang di rumah, ada juga yang mungkin sementara memonitor Suara Slebes dari atas kendaraan. Putih saja. Cek. Kami di www.suaraselebesfm.com. Baik, saya mengawali Pak. Ini kemudian kalau kita ketahui tinggal menghitung hari. Tanggal 20 ya Pak Kadis? 20 ya. 20 sudah mulai proses penerimaan atau PPDB 2022-2023. Sampai sejauh mana kesiapan Pak yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Kalau kemudian kita melihat mungkin yang paling terakhir adalah penentuan titik koordinat Pak ya, sudah kemudian ditentukan. Seperti apa Pak Kadis, boleh disampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Terkait dengan kesiapan penerimaan PPDB untuk pemerintah Kota Makassar dalam progres hari ini, pada sesungguhnya bahwa kami sudah berada dalam posisi 98% lah, 98%. Kami tidak juga bisa logowo terhadap mengatakan 100. Jadi yang pasti bahwa terkait dengan kesiapan ini kami bersama dengan Kominfo ya. Ini kami bekerja dengan tim penerimaan PDB tahun ini bersama Kominfo, Dukcapil, dan termasuk Dinas Sosial itu adalah satu tim terkait dengan penerimaan, karena penerimaan PDB tahun ini adalah tetap menggunakan jalur sonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur di perpindahan ya. Dan tentu langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengantisipasi ini persiapan, dan pertama itu alhamdulillah data yang ada di Dapodik ini kami sudah progres semua yang perlu diperbaiki, karena memang kemarin itu masih banyak dari siswa yang ada di Dapodik itu masih ada di titik sekolah, dan kita akan kembalikan sesuai dengan KK mereka. Nah, kemudian yang kedua tentu kami sudah menetapkan bahwa titik koordinat untuk sonasi terhadap sekolah itu semua kita menggunakan di median tengah. Jadi tidak ada, semua median tengah sekolah. Apakah dia kompleks atau apa, itu semua mengambil titik adalah median tengah. Kedua, persiapan-persiapan yang kami lakukan, dan alhamdulillah dengan pertama adalah tentu karena portal PPDB kami sudah buat bersama dengan Kominfo, dan kita uji internal dulu. Jadi simulasi internal itu sudah. Kemudian lanjut ke
bintek seluruh operator baik sekolah negeri maupun swasta itu sudah. Jadi kita laksanakan dan alhamdulillah kemarin hari Senin kemarin itu kami melakukan pemaparan di hadapan Pak Sekda untuk mewakili Bapak Wali Kota. Jadi tepat pukul 18.00 kami uji coba portal PPDB kepada seluruh masyarakat Kota Makassar dan sampai tanggal 18. Dan bagi pemirsa yang anaknya yang mau sekolah belum tersampaikan ini, kami mohon juga bagi masyarakat yang mendengar, artinya mengetahui informasi ini dan tetangganya yang belum tahu dan memang ada anaknya sekolah, kami sekarang Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama Kominfo untuk menguji coba portal PPDB sampai tanggal 18. Dan tentu tujuan kami adalah pertama bahwa kami butuh masukan dan sampai sejauh mana kemampuan server. Jadi kita ini mengatasi untuk persoalan-persoalan yang tahun lalu. Bahwa server seperti ini, kemampuan, nah ini kita uji coba sekarang. Kami minta seluruh masyarakat Kota Makassar, ayo kita berpartisipasi, masuk bersama-sama. Karena ini kami buka sampai tanggal 18. 18 nanti ini kan ada menu pengaduan di situ. Apa yang kendala-kendala masyarakat, karena kami bersama Kominfo sekarang membuat portal PPDB ini untuk memudahkan masyarakat, beda dengan sebelumnya. Dan kemudian yang kedua, kami sonasi bahwa coba kita wajibkan juga memilih di 3 negeri 2 swasta, karena di situ ada portal penerimaan PPDB itu kita lihat menu ada pilihan sekolah negeri, ada sekolah swasta. Dan kami berharap mudah-mudahan sampai hari ini masih keluhan-keluhan masukan-masukan masyarakat itu artinya masuk memang belum terinformasi dengan baik dan alhamdulillah kami akan membenahi bersama dengan Kominfo. Artinya untuk persoalan-persoalan masalah-masalah ini tidak terlalu ke teknis. Cuma masyarakat akhirnya juga kami buat manual booknya. Jadi tata cara. Jadi kami akan memberikan informasi yang sangat yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat Kota Makassar khususnya orang tua siswa. Kemudian yang kedua, kami harap bahwa untuk Kota Makassar banyak sekarang meminta kepada kami untuk merubah itu bahwa syarat bahwa minimal 1 tahun, ya itu KK. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya bilang ini tidak perlu kita penuhi dan mohon maaf kepada masyarakat banyak. Artinya jangan merubah KK karena hanya mau mendekati sonasi. Ini ada banyak persoalan yang kami temukan dan ini menjadi masalah. Pada saat ini anak tidak diupdate kembali karena kita sudah terlena bahwa anak kami sudah masuk. Ternyata itu menjadi persoalan masa akan datang. Inilah yang tadi 20% yang kami masuk, yang kami perbaiki. Nah, ini. Jadi yang pasti bahwa tentu saya selaku penanggung jawab bidang teknis pendidikan untuk bagaimana mewujudkan mewujudkan program prioritas Bapak Wali Kota yang sudah tertuang dalam RPJMD 2021-2026, maka revolusi pendidikan semua harus sekolah itu adalah menjadi tanggung jawab kami. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa, tidak usah kita kemana-mana, insya Allah tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana supaya nanti anak semua masuk sekolah baru selesai tugas kami selaku pejabat teknis. Nah, terkait juga kami butuh kenapa ada Dukcapil, kenapa ada dinas sosial terkait dengan afirmasi. Karena nanti masyarakat ini afirmasi, orang yang tidak mampu tentunya kami serahkan di verifikasi panitia nanti dari dinas sosial yang ditugasi oleh dinas sosial untuk mengecek apakah betul dia adalah DTKS, ada dalam data DTKS ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, tentu Dukcapil adalah kami nanti duduk bersama pada saat tanggal 20. Apabila ada masyarakat yang tidak valid, ya, yang tidak connect, inilah tugas kami nanti bersama. Jadi ini adalah kerja tim bersama Dukcapil, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kominfo, dalam hal ini dukungan terhadap server, ya. Jadi kita menggunakan server yang ada di Kominfo dan kemarin kami sudah melakukan bahwa kita naikkan ya. Jadi untuk supaya ini kita nanti begitu masyarakat bersamaan masuk, nah ini. Kemudian yang perlu kami informasikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, proses pelaksanaan ini beda dengan tahun lalu. Yang pertama proses waktunya juga kami hanya menggunakan waktu 14 hari ini semua bisa kita tuntaskan dan sudah ada dalam portal PPDB itu sebagai menu informasi kepada seluruh masyarakat tahapan-tahapan pendaftaran. Jadi pendaftaran pertama adalah sonasi.
Jadi zonasi tanggal 20 itu secara serentak baik SD maupun SMP itu secara bersamaan. Kemudian pada saat itu ada jadwal pengumuman. Jadi pengumuman itu daring. Kemudian pendaftaran ulangnya nanti yang dinyatakan lulus itu adalah melalui luring. Nah, inilah tahapan-tahapan yang kami lakukan. Begitu juga proses sampai proses ini berakhir. Dan tentu kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mewanti-wanti menggunakan jasa karena ini banyak masalah, ya. Banyak masalah yang kami temukan, jangan menggunakan jasa-jasa untuk mengurus anak, ya. Tidak ada, semua ini akan kami akan layani dan itu menjadi tanggung jawab saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Tidak ada jasa-jasaan, ya. Saya minta ini hati-hati dalam hal penerimaan PDB. Karena banyak kami temukan dan laporan yang kami temukan banyak orang tua korban tahun-tahun sebelumnya. Akibat pandemi, anak-anak kemarin itu 2 tahun dalam proses daring. Pada saat kami melakukan PTM secara 100%, maka di sini akan muncul ternyata ada anak yang dinyatakan bahwa sekolah di sini padahal dia tidak sekolah. Nah, inilah tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar ini solusi ini saya akan alhamdulillah ini kita selesaikan dengan persoalan itu. Yang pasti bahwa kami ingatkan kepada seluruh masyarakat lebih baik langsung ke kami ke Dinas Pendidikan Kota Makassar dan langsung ke sekolah karena kami butuh data itu. Berapa anak yang belum tertampung, ya? Berapa anak yang belum tertampung itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Dinas. Barangkali untuk sementara demikian. Ya, baik. Saya ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Pak Anasta. Kalau semua yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis Pendidikan bahwa tim yang ada di dalam ini Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Diskominfo Makassar. Nah, untuk tahapannya kan ada zonasi, ada afirmasi, kemudian ada kepindahan begitu, Pak. Zonasi dan kepindahan mungkin yang menjadi kewenangan dari Disduk Capil. Bagaimana saat ini persiapan ataupun juga kondisi Disduk Capil untuk hal ini, Pak, untuk masalah zonasi dan perpindahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dukcapil ya, Disduk Capil mungkin berkaitan dengan PPDB, berkaitan dengan data penduduk warga wajib sekolah dari umur 6 sampai 12 tahun barangkali yang untuk masuk SMP. Selama ini kan kita biasa melakukan itu, yang sudah lama kita bekerja sama dengan Disdik untuk pengambilan data DKB. Jadi kami menyerahkan data DKB 1 tahun dari tahun ini untuk penerimaan tahun ini. Ya kan? Itu data DKB, data bersih dari Dukcapil. Jadi Dukcapil cuma memberikan itu. Jadi posisi Dukcapil memberikan data DKB dan melakukan verifikasi apabila data tersebut tidak terbaca atau tidak valid, ya kan? Posisi Dukcapil mungkin cuma sampai di situ aja, mencocokkan, memvalidasi data-data yang tidak aktif yang telah kami berikan ke Disdik, mungkin itu. Oke. Ya, Kalau yang disampaikan bahwa kan ini minimal 1 tahun, Pak Kadis ya, untuk peserta yang akan ikut dalam PPDB ini. Sampai sejauh mana kemudian di Dukcapil melihat hal ini, Pak? Persiapan dengan data-data yang sudah masuk nantinya ketika mungkin ada yang memasukkan data tapi ternyata setelah diverifikasi ini datanya tidak benar. Bagaimana penanganannya, Pak? Sepanjang kita menggunakan aplikasi, ya kan, penerimaan Disdik, ya kan, sepanjang itu data yang tidak benar itu pasti sulit terbaca. Dia tidak akan bisa terbaca. Karena data yang dianukan 1 tahun sebelum tahun ini, ya kan, itu akan sulit terbaca. Meskipun dilakukan rekayasa dalam fisik kartu keluarga, itu tidak akan bisa terbaca. Ya, mungkin sama itu saja. Artinya Pak Kadis, kalau misalnya memang ada hal seperti itu langsung diverifikasi, Pak, ya, ke Dukcapil. Langsung. Jadi saya tambahkan ini terkait dengan jalur perpindahan. Jadi yang dimaksud di sini adalah jalur perpindahan itu ada alokasi 5%. Contoh ada seorang aparat atau polisi ya tiba-tiba dimutasi dari Jakarta pada saat penerimaan siswa baru, ya. Jadi pada saat penerimaan siswa baru termasuk ini orang yang dimutasi ya berpindah tugas karena tugas sehingga anaknya dia ikut, harusnya kan sekolah di sini. Nah, inilah yang dimaksud itu tadi perpindahan. Jalur itu ada formasi semua sekolah 5% formasi itu yang dimaksud jalur perpindahan.
Bukan jalur pemindahan yang dimaksud tadi bahwa karena mau mendekati zonasi, sehingga itu bukan beda. Karena dia mau mendekati sehingga dia mencari warga atau keluarga yang ada di sekitar sekolah sehingga dia pindahkan. Nah itu betul ya apa yang dikatakan Capil tadi bahwa kami sudah menyerahkan data itu tadi dari yang bersih dari Dukcapil itu 1 tahun sebelumnya. Maka itulah yang kami tanam di dalam server kami. Jadi portal itu yang kami tanam dan itulah juga yang kami sampaikan bahwa berapa jumlah anak yang dari Dukcapil itu. Jadi kalau kita lihat dari SD itu kalau berdasarkan di data Dukcapil dan termasuk yang statistik itu ada kurang lebih 21.000. Itu usia 6 tahun ya. Kemudian kalau di melalui jalur PAUD itu ada 13.000, berarti ada 8.000. Ada 8.000 ini siswa anak usia sekolah mau masuk SD ini yang tidak mengikuti PAUD. Sehingga dalam portal PPDB kami sementara simulasi hari ini di situ bisa lihat mendaftar, kemudian pilih apa, mau mendaftar apa, apakah dia SD atau SMP. Kalau SD ada nanti menunya, apakah dia PAUD, berarti kalau dia PAUD sisa lanjut, klik, punya NIK, ya ini nomor induk siswa kan sudah ada Dapodik. Artinya kalau melalui PAUD itu sudah ada dalam data Dapodik, berarti ini sudah memiliki nomor induk nasional siswa. Kemudian kalau dia tidak PAUD, ya, kalau dia tidak PAUD ada juga portalnya, tidak PAUD berarti muncul. Berarti daftar melalui membuat akun, berarti dia by nick, berarti berdasarkan kakak. Nah, itulah yang kami butuh diisi format dan tujuan kami ada 2. Jadi pada saat ini yang tidak PAUD, dia sudah mengisi data, otomatis dia akan tertanam nanti datanya di ini karena dia sudah buat akun. Ya, dia sudah buat akun. Artinya pada saat nanti tanggal 20, ini memudahkan mereka karena sudah punya akun. Berarti sisa melanjutkan nanti pada saat memilih zonasi. Dan kita sudah latihan juga zonasi. Jadi dia itu berdasarkan ada map nanti yang muncul. Ada peta yang muncul di situ bahwa dia berada titik sekolah yang mana dituju. Kemudian titik koordinat rumahnya di mana. Itu kita sudah. Nah inilah kita berharap mudah-mudahan dalam simulasi ini, uji coba portal PPDB tahun ini, sampai tanggal 18 itulah kami nanti akan rapat dengan teman-teman lagi tim untuk mengevaluasi kemudian apa-apa yang menurut selama ini masyarakat Kota Makassar yang belum paham tentang itu sehingga pada saat tanggal 20 ini kita meminimalkan. Dan harapan kami adalah tentu sekarang yang kita mau jaga sekarang adalah tentu di sekolah itu kan menggunakan jaringan internet itu melalui Telkom, semua pakai Indohome, ya kan? Nah mudah-mudahan ya, jadi servernya sudah bagus, tetapi tiba-tiba jaringan ini yang bermasalah, ini yang kita berdoa di situ selama, karena ini tidak lama waktunya. Artinya tidak terlalu lama waktunya, kita berdoa mudah-mudahan jaringan pada saat itu, khususnya jaringan di sekolah, kita antisipasi. Kemudian yang saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, yang baik pemirsa dan yang pemirsa yang mendengar, dan sampaikan bagi yang tidak mendengar, karena ini adalah merupakan sosialisasi untuk penyampaian kepada publik, untuk seperti apa kesiapan pemerintah kota dalam hal penerimaan PPDB. Artinya kami berharap bahwa tanggal 20 nanti insya Allah itu kita melakukan secara resmi ya untuk PPDB Kota Makassar, dan tentunya kami berharap bahwa ayo kita masuk mencoba ya. Ini ada uji coba. Kita mencoba seperti apa, dan alhamdulillah kemarin ada yang langsung WhatsApp saya, Pak Kadis, anakku ini sudah ke sekolah, ya ke sekolah. Memang tidak disampaikan di sekolah, harus ke rumah. Jadi artinya saya jawab, saya kirimkan linknya karena link portal itu, alhamdulillah dia bilang sudah masuk Pak Kadis. Artinya tentang zonasi juga, kami tidak zonasi kecamatan, wilayah kecamatan, tetapi kami zonasi berdasarkan dengan peta, map. Artinya contoh di Mariso itu kalau SMP negeri hanya 1. Nah kalau kami mau zonasi dengan kecamatan itu tidak akan mungkin. Maka kami map. Maka di Mariso itu ada kecamatan Tamamajan, boleh memilih SMP 1. Contoh di situ bisa kita lihat SMP 1 di Jalan Haji Abaji di daerah Baji Agau ya, atau SMP 3. Nah sekarang Mariso kan sebelah jalanan Mariso. Berarti kan kalau dilihat jarak justru Mariso yang punya peluang untuk masuk ke situ kalau zonasi. Maka ini kami zonasi map berdasarkan ini. Jadi ini jangan lagi, karena yang lalu itu selalu ditanya kami adalah bahwa
kalau kecamatan kami hanya punya sekolah sekian. Tidak, itu kami untuk mengantisipasi itu, maka kami akan sonasi bagi 6 sonasi, ya, bagi 6 sonasi. Dan kemudian saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, ini informasi yang sangat penting. Di Dinas Pendidikan lagi tidak sama dengan yang lalu, tidak ada lagi layanan masyarakat. Tetapi semua layanan adalah di sekolah. Jadi nanti hal-hal ini, nanti masyarakat itu layanan semua di sekolah. Ya. Jadi tidak ada lagi kayak kemarin, masyarakat ke sana, kemari, bingung mereka, tidak ada yang kepastian. Kepastian tahun ini semua layanan. Kami hanya menerima nanti apa pengaduan-pengaduan operator itu yang kami layani. Semua operator di sekolah itu kami akan layani bersama dengan tim. Jadi kini kami hanya standby, termasuk dari kami nanti bersama Dinas Sosial, bersama dengan Dukcapil, kami hanya menunggu data. Apa yang mau diverifikasi dari teman-teman dari sekolah, operator dia kirim ke kami, tugasnya kami akan lempar nanti ke sekolah kembali. Ya, jadi tidak ada komunikasi ini. Jadi supaya masyarakat jangan ada kecurigaan, karena ini yang kita harus jaga. Jadi seakan-akan masyarakat itu bahwa ini ada permainan. Maka tahun ini kami bercita-cita, berkeyakinan bahwa sistem aplikasi yang kami buat itu baik. Jangan kita merusak aplikasi yang kita sudah bangun. Sehingga itu kami berprinsip bahwa bersama dengan teman-teman tim panitia, kami tidak mau merubah, tidak ada. Tidak ada kebijakan dalam hal ini. Tetapi kebijakan itu pada saat proses ini pendidikan yang berjalan. Nah, perlu kami ketahui bahwa ingat Bapak dan Ibu sekalian, seluruh masyarakat pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, yang menonton hari ini, tentunya bahwa ini adalah tanggung jawab kami, semua harus sekolah, ya, semua harus sekolah. Itu untuk formal, karena semua harus sekolah ini tentu kami jelaskan juga ada 2, ada program non formal, dalam hal ini pendidikan kesetaraan. Jadi sudah siap bekerja, Sudah Pak, siap ya? kerja. Oke, dari simulasi Pak Kadis, ini yang sudah dilaksanakan hari Senin kemarin kok tidak salah Pak ya, sampai hari ini, apa yang terpantau di simulasi itu? Yang terpantau seperti ini, itu yang meminta tadi, bahwa bagaimana ini yang banyak masuk ini, bahwa Pak Kadis, seperti tadi pagi-pagi saya menerima, Pak Kadis, ini kan anak saya mau masuk di SMP 18 karena memang dari dulu tinggal sama tante, tapi alamatnya di Macini. Saya bilang kenapa kalau dari dulu tinggal tante tidak serta-merta pindahkan ke sana? Kenapa pada saat baru sekarang itu otomatis? Saya katakan bahwa artinya begini, itu tidak akan mungkin kami akan merubah sistem itu, dan tidak akan mungkin juga komitmen kami dengan Dukcapil itu adalah 1 tahun. Karena kenapa? Artinya, jadi solusinya seperti ini. Saya bilang cari zonasi yang terdekat. Kalaupun memang nanti mau sekolah di SMP 18, ini kan masih proses. Bisa saja semester 1 ada kosong, kita pindahkan. Itu bisa melalui jalur perpindahan mutasi. Itu tidak ada masalah, semua bisa tempatnya mutasi. Sama juga teman-teman saudara-saudara kami, ada yang bertanya, bagaimana kalau saya di swasta Pak, tapi mau anakku nanti sekolah lagi di negeri? Oke, silakan juga proses itu berjalan. Artinya biarkan dia belajar di situ, tapi swasta itu bisa masuk juga ke negeri. Tidak ada masalah, biarkan proses mutasi itu sepanjang ada alokasi kuota nanti karena di sekolah itu tidak serta-merta bahwa begitu kita terima di SMP 32 yang keluar, karena orang tua itu ada yang pindah, ada yang kemana, atau pindah alamat. Bisa saja tadinya dia tinggal di daerah kota di sini, tapi tiba-tiba orang tua karena dia beli rumah pindah alamat, dia pindah ke Biringkanaya umpamanya. Nah itu bisa terjadi mutasi, jadi biarkan proses ini berjalan. Artinya bukan PPDB, tapi masih ada proses, karena proses itu adalah proses pembelajaran 3 tahun. Ya, bisa saja. Jadi itu adalah solusi yang sampaikan masyarakat. Biarkan mereka cari yang terdekat dulu. Nah, bahkan dari pengalaman kami, biasanya itu solusi itu biasa kami tidak jalankan, karena kenapa? Biasa orang tua kembali. Biasa dia sekolah swasta seperti ini. Pak Kadis, tidak usah kita pindahkan karena anakku sudah betah. Nah, memang kita harap. Artinya ini juga saya ingatkan kepada orang tua, jangan memilih sekolah tertentu. Jangan orang tua yang mau sekolah. Ini banyak bukti bahwa saya tanya, kenapa memilih SMP 6 umpamanya? Dia bilang semua tetanggaku itu Pak, itu kan malu juga kalau kami ini. Nah sekarang ini adalah sesuaikan kompetensi kemampuan anak. Jangan membawa kemampuan anak kita di bawah standar rata-rata, baru kita mau di atas rata-rata. Itu pasti akan ketinggalan. Nah biarkan berproses sama-sama mereka kemampuannya.
dan insya Allah akan berproses menjadi kualitas pendidikan itu akan lebih baik. Untuk sementara demikian. Baik, nanti Pak Kadis kita akan coba mengulang sedikit, review sedikit ya bagaimana tahapannya Pak. Karena ini barangkali saja juga kalau kemudian orang tua siswa yang tahun lalu ataupun 2 tahun lalu anaknya sudah ada, ini pasti sudah tahu bagaimana tahapan-tahapannya. Meskipun juga sudah diberikan kesempatan untuk simulasi, tapi barangkali juga masih menggunakan kesempatan itu, belum menggunakan. Nah kita coba untuk nanti menyampaikan tahapan-tahapan seperti apa untuk PPDB 2022 dan 2023. Ya baik penonton, pemirsa kanal YouTube Diskominfo Makassar dan juga pendengar Suara Salabas 91,7 SCFM Mata Anda Telinga Anda, kita break dulu. Nanti kita akan melanjutkan lagi untuk program talk show kita Baturi Ramang Diskominfo Makassar. Begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayang. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau ke jilat Kak, bukan ke artis sayang. Turun kelas lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat yo, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh ki. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama Teh Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara aku urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi dia bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai kerjaan itu, nah? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya bagusnya sekarang kok belajarnya Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Baik, pemirsa penonton kanal YouTube Diskominfo Makassar, kita kembali lagi untuk program kita Baturi Ramang Talk Show Diskominfo Makassar, dan masih seputar persiapan Pemkot Makassar jelang penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Saya kembali nih ke Pak Kadis Pendidikan Kota Makassar. Pak, kita coba mengulang sedikit Pak. Ini untuk orang tua siswa ataupun calon orang tua siswa yang kemudian mungkin masih belum terlalu jelas bagaimana tahapan mulai dari sonasi, afirmasi, perpindahan, kemudian untuk SMP ada prestasi. Seperti apa Pak yang bisa disampaikan?
Terima kasih. Jadi terkait dengan jalur penerimaan untuk berdasarkan ini peraturan Mendikbud nomor 1 tahun 2022 terkait petunjuk teknis pelaksanaan PPDB untuk mulai jenjang PAUD, TK sampai dengan tingkat SMA SMK. Di mana di dalamnya di situ bahwa ada terdapat 4 jalur penerimaan. Pertama jalur sonasi, jalur afirmasi. Tentu jalur sonasi ini itu menjadi awal dulu kalau kami di Makassar itu tahapan-tahapannya jalur jalur sonasi itu ada tingkatan ya. Jadi prestasi itu tidak ada di SD. Jadi kalau di SD itu hanya jalur sonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan. Kalau di SMP itu ada jalur prestasi. Ya, jalur afirmasi di sini adalah bagi saudara-saudara kita yang memang yang pra dan termasuk disabilitas. Ya ini, jadi ada ruang disabilitas, anak yang berkebutuhan khusus itu ada. Jadi ada formasi mereka untuk itu di 20%. Kemudian jalur prestasi juga ini untuk di SMP. Jadi sudah ada di dalam petunjuk teknis dan kami minta kepada seluruh orang tua itu sudah ada di syarat-syarat di situ. Penilaian seperti apa itu kami ada sudah penunjuk teknis pelaksanaan PPDB. Itu kami juga tuankan kami akan tampilkan nanti di menu PPDB. Kemudian terkait dengan jalur perpindahan itu tadi. Jadi bagi orang tua tiba-tiba ada pindah tugas ke Makassar. Tapi anaknya ada yang tamat SD. Nah ini ada formasi 5% untuk seluruh orang tua yang memang anaknya pindah. Nah kemudian kesiapan terhadap pelaksanaan PPDB tahun ini kami mohon kepada seluruh masyarakat, baik seluruh pemirsa, bagi yang mendengar dan menonton saat ini, bagi yang mungkin tetangga, ini saya ulangi, tetangga-tetangga kita yang belum mengetahui informasi ini, tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, tetangga kita. Artinya ada simulasi atau uji coba portal PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bersama dengan Kominfo dan tim panitia termasuk dari Dukcapil dan Sosial ya, Dinas Sosial. Ini ayo kita manfaatkan ini sampai tanggal 18 ya, kita uji coba. Artinya sebelum hari H, jadi kita belajar. Jadi bagi orang tua yang belum mengetahui, boleh. Ini adalah merupakan sosialisasi bentuk belajar bagaimana cara-caranya. Nah, bagi masyarakat Kota Makassar yang tidak memiliki sama sekali apa-apa, itu kami sudah minta. Kalau ada tetangga kita kebetulan kita paham, ayo kita ajari dan bantu tetangga kita untuk tetangga kita untuk mendaftarkan anaknya mereka sehingga dia terdaftar. Ya, mari kita bantu karena juga ada masyarakat. Bagaimana kalau kami tidak punya handphone apa dan sebagainya, atau kadang kami tidak punya komputer, laptop apa dan sebagainya. Ayo, sesama ini, ayo kita saling sama-sama membantu. Yang bagi mengetahui, ayo kita kasih bagi baru yang memahami. Karena jangan sampai kita buka portal dan untuk mudah dipakai, tapi memang masyarakat yang belum tahu, ayo kita sama-sama membantu mereka. Ini yang kami minta kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan terakhir juga, insya Allah saya di mana-mana itu saya jadikan menjadi kontak ya, saya bagi ya, di mana-mana saya bertemu, tolong dicatat nomor telepon saya. Ini satu saja teleponnya Kadis Pendidikan. Jadi tolong dicatat karena informasi telepon ini kami bagi juga, itu juga kami butuh respon. Ya inilah bagian mungkin masyarakat, tolong di WA saya 081 2424 16563. Ini nomor kami, langsung tolong di WA apa permasalahannya. Dan mungkin saya juga berterima kasih yang sudah WA saya. Karena memang kemarin begitu saya sudah simulasi, yang mendengar kemarin di Radio Celebes, dia ada yang bertanya, Pak Kadis, sudah di mana, gimana? Alhamdulillah kemarin dia sampaikan, alhamdulillah sudah masuk Pak Kadis. Sudah ada datanya anakku di dalam. Nah, ini kita butuh informasi. Kami ini adalah memberikan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar sebaik-baiknya. Artinya kami akan memberikan informasi sejelas-jelasnya. Nah, supaya jangan terjadi miskomunikasi, akhirnya nanti timbul fitnah. Nah, ini kami jaga semua seperti itu. Barangkali ini dari kami, terima kasih semua, dan saya juga berterima kasih kepada
Dinas Kominfo untuk melakukan talk show hari ini, khususnya kepada Radio Slebes ya. Terima kasih, jangan bosan-bosan mengundang kami untuk memberikan informasi pendidikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, karena masyarakat itu butuh informasi. Seperti apa progres, seperti apa mutu pendidikan di Kota Makassar, itu perlu Iya, kita sampaikan. satu lagi Pak, ini kalau ada data yang sudah ada kan lulusan SD ini tidak masalah kemudian melanjutkan ke SMA Pak ya, Iya. ke SMP tertampung semua. Iya. Nah, PAUD ke SD, SD yang ke SMP nih Pak, ini kan tidak tertampung seluruhnya dengan iya, betul. lulusan. Bagaimana Pak? Artinya begini, kalau berdasarkan data yang di Dukcapil dan berdasarkan lulusan, sebenarnya itu kan di Dukcapil itu data usia 12 itu 25.000. Nah sementara kami di lulusan SD tahun ini berdasarkan Davodik itu 26.000. Berarti ini yang menandakan bahwa asumsi memang ada dari daerah perbatasan, Takalar, Maros, Goa yang bersekolah di perbatasan yang ada di Makassar. Itu ada kurang lebih 800 lebih. Kemudian ada 5.000 kemarin itu yang berdasarkan data, kalau kita kali dengan daya tampung SMP negeri dengan SMP swasta, tentu ini adalah masih ada 5.100 lebih, 100 kalau tidak salah 5.168. Ini berdasarkan data karena kami mengambil data Dukcapil yang kami bangun kemarin, usia itu ini berdasarkan data Makassar. Nah, tentu kami pahami bahwa data itu, bahwa ini baru masuk dalam tatanan di bawah kewenangan pemerintah kota, dalam hal ini SMP, SD, PAUD. Tetapi ini perlu kita juga paham bahwa ada sekolah Kementerian Kemenak itu di bawah Kemenak, contoh 50 sekolah swasta MTS di Makassar ditambah sekolah negeri. Ada 3 sekolah negeri MTS, ini kan terisi semua. Kemudian pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Makassar di bawah Kemenak. Dan bahkan kalau berdasarkan data, sekarang banyak sekolah swasta yang tidak ada siswanya. Banyak sekolah, bahkan dia buka secara gratis tapi memang tidak ada. Artinya kalau secara nyata bahwa ini tidak ada anak yang tidak tertampung. Nah yang cuma tugas kita sekarang adalah bagaimana mendorong masyarakat supaya tidak terjadi ATS. Kenapa kami tadi mengatakan bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, semua harus sekolah. Itu kami tidak mau menghindari itu namanya ada ATS. Jadi tidak ada alasan orang tua tidak sekolahkan anaknya. Itu adalah menjadi tanggung jawab kami. Sampaikan data kami dan kami melihat nanti dan kami akan cari solusinya. Kami tidak akan memberikan solusi kepada masyarakat Kota Makassar bahwa ada sekolah tertentu sudah full. Jadi ini negeri ya. Tetapi kalau kita mau ini, ya kalau kita mau ke bahwa ada kosong diberikan, itu bukan solusi. Artinya solusi bagaimana mengatasi mereka, dan kemudian ada solusi juga terkait dengan program Bapak Wali Kota. Karena kita ini ada program, ada hibridasi dan outing kelas. Jadi bisa nanti kita membuka dengan ada hibrid, ada outing. Itu khususnya di SMP. Kalau SD kelas 1 kan tidak mungkin. Tapi kalau SD kan tertampung semua kalau berdasarkan data. Bahkan masih ada sekolah nanti yang tidak terisi kalau kita lihat. Ya. Tapi kalau SMP itu nanti pakai outing hibrid. Jadi bisa saja kami menambah kelas 1. Jadi kami selang-seling nanti di situ. Kami atur waktu hari ini luring, besoknya hibrid. Kemudian nanti hari tertentu kami buat outing kelas. Jadi ini ada program, ini yang salah satu mengatasi semua, ini jalan. Sebenarnya ini sudah jalan dari tahun lalu dan insya Allah inilah nanti solusi bahwa bukan menambah kelas, tapi proses pembelajaran yang kami buat ada hibrid, secara hibrid dan secara hibridisasi ya, kita hibrid nanti. Jadi itu mengatasi semua. Apakah ada satu kelas? Kita hibrid. Jadi ada yang belajar di luar, satu kelas, ada yang belajar ini otomatis. Jadi bahkan secara hibrid itu bersamaan. Jadi ada yang belajar di dalam kelas itu juga menerima sama dengan pelajaran yang ada di satu guru bisa mengajar 2 kelas. Nah ini. Tetap itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi itu. Nanti kita lihat datanya dulu. Ya. Artinya data itu banyak. Jadi solusinya untuk mengatasi itu adalah 5.000 lebih ini hibrid. Kami buat nanti kelas hibrid. Tapi kelas itu nanti dia gantian. Ya, kita membuka kelas jadi sistemnya hibrid. Jadi guru mengajar 1 tapi bisa mengajar 2 kelas. Bisa mengajar 2 kelas sekaligus. 1 luring dan 1 menerima secara hibrid. Itu solusinya. Solusi itu. Misalnya itu harus jalan. Inilah salah satu antisipasi program Bapak Wali Kota. Itu bagaimana kita melakukan
hibrid. Hibrid, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, tentu juga kita ada program bahwa itu bagaimana nanti kita membuat ini SD melahirkan SMP, SD melahirkan SMP. Insya Allah kami akan melihat nanti data itu, dan itu kita akan membangun mengatasi semua bahwa semua anak harus tertampung. Seperti itu. Ya, program ke depan seperti itu Pak ya. Sekali lagi bahwa sudah berjalan. Sudah berjalan, iya. Jadi inilah solusi. Artinya solusi juga tadi swasta. Tetapi kalaupun masih masa tertampung nanti, kita lihat dulu datanya. Itu tadi kami akan lakukan secara hibridisasi. Okay. Solusinya tadi kami umpamanya ada satu sekolah, tapi warga di sana orang pra ke bawah. Iya. Tetapi secara ini kan sudah daya tampung tidak memungkinkan. Maka kami bisa memanfaatkan satu guru bisa mengajar 2 kelas. Iya. Jalan secara hibridisasi ya. Okay. Jadi bukan lagi solusinya bahwa ada kosong di Biringkanaya umpamanya. Padahal dia tinggal di Tamalate, itu kan bukan solusi. Iya. Nah, solusinya adalah secara hibrid. Kita buka kelas dengan sistem pembelajaran hibridisasi. Artinya zonasi tetap ya, Pak zonasi ya. tetap Zonasi jalan. tetap. Ya, Oke. itu. Nah, ini juga tentu harus dipahami, dan sekali lagi bahwa untuk para orang tua bisa memanfaatkan sisa waktu ini Pak ya untuk simulasi. Ya, semua keluhan-keluhan bisa disampaikan di situ Pak ya. Bisa. Langsung juga menyampaikan ke handphone Pak Kadis, nomornya saya ulang lagi 081 2424 16563. Baik, ini yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan Kota Makassar. Ada kegiatan selain ini mungkin Pak? Iya, kami mohon maaf kepada Harus meninggalkan ruangan. Oke. Artinya Baik. semua ini untuk masyarakat Betul. juga. Semua ini untuk membutuhkan layanan, karena ini yang kami hadapi sebentar adalah masyarakat. Betul. Dan tentunya tujuannya sama. Iya. Jadi butuh informasi, semakin informasi ini secara meluas. Iya. Makanya kami ini adalah tugas kami ini adalah untuk pelayan. Jadi kami akan memberikan layanan masyarakat sebaik-baik mungkin. Iya. Artinya apa yang dibutuhkan itu wajib kami layani, karena kami ditugasi bukan sebagai jawab kepala dinas, tapi Iya. kami ditugasi adalah sebagai pelayan masyarakat Kota Makassar. Ya, semoga dimudahkan, dilancarkan Pak. Ya. Dan pemirsa kanal YouTube Diskominfo Makassar, kita break dulu karena juga Pak Kadis Pendidikan Kota Makassar akan meninggalkan ruangan. Nanti saya akan berlanjut dengan Sekdis Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar. Pak Anasta Sakti masih bersama saya sebentar Pak ya. Baik, kita break lagi pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube Diskominfo Makassar. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih semua. Iya, terima kasih Pak. Sering-sering diundang Pak. Iya. Berdasarkan aduan warga Kota Makassar melalui call center 112, tim kami dari Dinas Sosial Kota Makassar, tim TRC Saribatang telah melakukan razia anak jalanan dan gepeng. Kami beserta tim TRC Saribatang dalam hal ini penanganan anak jalanan. Kami bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polrestabes Makassar. Alhamdulillah, mulai dari kantor sampai dengan Simpang 5 Urip Sumoharjo, ada beberapa klien yang kita dapatkan, yaitu rata-rata anjal dan pengemis. Itu kita akan data dan bawa ke kantor, dan mungkin yang ada yang di Boulevard itu kita akan berikan ke panti rehab, karena sudah 2 kali diambil dengan isap lem. Harapan kami ke depan, insya Allah Kota Makassar akan kami terus jadikan kota yang bisa bebas dari anak jalanan dan para pengemis. Anak jalanan yang sudah terjangkau 111 orang dan gepeng 53 orang. Maraknya anak jalanan dan gepeng di Kota Makassar tidak lepas dari peran masyarakat yang sering memanjakan mereka. Kami dari Dinas Sosial Kota Makassar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan mereka uang, tapi beri mereka peluang. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkan Makassar kota yang nyaman untuk semua, karena kita peduli. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pembinaan anak jalanan dan pengemis. Di dalam perda tersebut mengatur sanksi bagi pemberi, pengemis dan anak jalanan.
akan diberi sanksi berupa denda 1,5 juta atau kurungan paling lama 3 bulan penjara. Maka dari itu kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal penggunaan call center 112 untuk memberikan informasi kepada kami sehingga Dinas Sosial Kota Makassar bisa melaksanakan tugas dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan. Apabila bapak-bapak atau ibu-ibu para warga Kota Makassar menemukan pengemis, gelandangan, atau anak jalanan yang berada di jalanan di tengah Kota Makassar, tolong telepon Ki 112. Kami akan meneruskan kepada Dinas Sosial untuk segera menindaklanjuti sehingga yang bersangkutan mendapat pembinaan dari Dinas Sosial. Peduli Ki, salam Ki. Baik, pemirsa kanal YouTube Diskominfo Makassar dan pendengar Suara Selebes 91,7 SCFM yang mendengarkan kami melalui live streaming Suara Selebes juga di www.suaraselebesfm.com. Kita lanjutkan kembali untuk Baturi Ramang, talk show Diskominfo Makassar. Persiapan Pemkot Makassar jelang penerimaan peserta didik baru secara online tahun ajaran 2022-2023. Tadi sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar karena beliau ada kegiatan juga sehingga harus meninggalkan ruangan. Dan saat ini saya bersama dengan Pak Anasta Sakti. Beliau adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Baik, Pak Anasta, kita lanjutkan lagi Pak. Untuk kesiapan dari tim yang sudah ada Pak ya, untuk mendampingi Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam hal PPDB untuk tahun ajaran 2022-2023. Secara keseluruhan seperti apa, termasuk data yang mungkin sudah dipersiapkan ketika Dinas Pendidikan akan meminta datanya, seperti apa yang bisa disampaikan? Pak Sekdis. Ya, siap. Terima kasih. Kesiapan kami dalam hal pendampingan penerimaan PPDB Dinas Disdik ya. Disdik itu kami sudah siap hampir 100% lah kalau mau dibilang seperti Pak Kadis tadi bilang, dia sudah 98%. Kalau kami juga ya mendekati itulah. Data kami sudah siapkan, sudah kita berikan ke Disdik, data DKB tahun 2001 bulan Juni. Jadi 1 tahun sebelumnya kita sudah serahkan ke Disdik. Data-data itu bisa dikelola untuk Disdik untuk penerimaan PPDB, baik penerimaan SD maupun SMP. Ya kan, tentang tim kami sudah siap. Semua sudah siap, bahkan Disdik sudah meng-SK-kan itu untuk kami bekerja bersama dengan Disdik untuk pendampingan berkaitan dengan validasi datanya. Kan biasanya yang data yang tidak valid, ya kan, data tidak valid, ya bisalah kita bantu sepanjang data itu mengikuti DKB 2021 bulan Juni. Kalau data yang di atas bulan Juni kami nggak bisa bantu untuk memvalidkan, ya kan, karena kami ditugaskan untuk memvalidkan data sebelum bulan Juni. Ya. Jadi hanya sebelum setelah sebelum bulan Juni. Yang sudah bulan Juni 2021 kita tidak bisa diverifikasi, karena data itu yang diambil sama Disdik yang 2021. Ya. Oke, ini seperti tahun-tahun kemarin ini Pak Sekdis, yang paling banyak pelanggaran apa? Misalnya ada kemudian mencoba untuk bikin data sendiri, tapi kemudian setelah diverifikasi ternyata tidak benar seperti itu. Nah ini sekaligus juga warning ke orang tua nih Pak, bahwa jangan sampai mencoba hal-hal seperti itu. Seperti apa yang terlihat tahun-tahun kemarin Pak? Ya, umumnya kan yang seperti itu, yang seperti Pak Kadis bilang, jangan menggunakan jasa-jasa. Ya kan, yang biasanya menggunakan jasa, data-data itu tidak valid pasti. Ya kan, karena dia lakukan rekayasa dalam dokumen fisik. Sementara kami bekerja bukan dari fisik saja, tapi kami bekerja dalam aplikasi. Ya kan, aplikasi Disdik punya.
aplikasi penerimaan BPDB yang sudah disuntikan data 1 tahun sebelumnya. Jadi untuk masyarakat, ya seperti Pak Kadis bilang tadi, jangan menggunakan jasa meskipun direkayasa, pasti tidak bisa diaktifkan. Ya, itu aja cukup. Nah, misalnya Mbak, dalam perjalanan nanti ini sudah ada yang lulus misalnya ya, tidak ketahuan. Tapi kemudian dalam perjalanan ini setelah melihat berkasnya ini kemudian ketahuan bahwa memang tidak benar. Ini bagaimana Pak? Yang jelas kalau melalui aplikasi pasti tidak akan lulus. Tidak akan lulus begitu pasti ya? tidak akan bisa masuk karena data yang diambil kan data yang 1 tahun lalu. 1 tahun lalu. Distrik pasti nggak bisa menerima data yang setelah 1 tahun. Ya kan sebelum 1 tahun. Ya, mungkin itu. Oke, seperti itu. Kalau kita juga mengapresiasi nih petugas ataupun teman-teman yang menjadi tim dalam hal ini untuk PPDB 2022 nih Pak Sekdis, mungkin akan nanti punya kesibukan yang banyak untuk membantu verifikasi data dari Dinas Pendidikan. Ini juga kami mengapresiasi dengan pelayanan Sabtu Minggu Pak ya, yang dilakukan oleh Disduk Capil Ya, betul. saat ini. Itu mulai kapan Pak? Dan apa yang kemudian, apakah ada pelayanan tertentu untuk pelayanan Sabtu Minggu ini ataukah memang melayani semua kepentingan yang berkaitan dengan kependudukan, data kependudukan? Oke. Berkaitan dengan sekarang kami buka pelayanan 1 minggu. Sudah 1 bulan terakhir kita buka pelayanan 1 minggu karena kebutuhan dari pelayanan di luar. Ya kan mengenai kebutuhan BPJS apa dan lain sebagainya yang tetap melakukan pelayanan di luar hari kerja. Maka Disduk Capil berinisiatif untuk membuka layanan Sabtu Minggu. Nah, ya, kita namakan weekend service. Ya kan itu pelayanan kami pelayanan menyeluruh. Ya kan baik di perekaman KTP, perekaman pembuatan akte, ya kan KIA, KK, legalisir pun kami layani. Ya kan semua kita buka untuk mempermudah masyarakat dalam hal proses pelayanan di luar di hari weekend, di hari Sabtu Minggu. Ya kan selama ini kan kendala keluhan-keluhan masyarakat pada saat Sabtu Minggu utamanya berkaitan dengan BPJS. Ya kan kendalanya karena Dukcapil tidak buka Sabtu Minggu. Jadi kendala-kendala itu kita akomodir dengan membuka Sabtu Minggu. Bahkan dengan program Pak Wali yang lorong wisata, kami sekarang turun di 21 lorong wisata. Ya kan, untuk pelayanan Sabtu Minggu di lorong wisata. Untuk warga-warga yang berada di lorong-lorong wisata yang belum memiliki dokumen kependudukan, baik itu akte kelahiran, KK, KTP, ya kan, itu kami layani di sana, di tempat. Kami sudah menjadwalkan turun ke lapangan bergiliran, ya kan, di lorong wisata yang satu dan lorong wisata berikutnya. Ya kan, kami sudah jadwalkan itu. Mungkin mau mengetahui layanan di lorong wisata mana, bisa buka di web Dukcapil barangkali. Di situ ada tertera kami akan melayani di kecamatan mana, di lorong wisata mana. Ya, itu saja mungkin. Jadi kemudian untuk keterlibatan Dukcapil juga untuk lorong wisata ini seperti apa selain kependudukan ini tadi seperti itu Pak? Apa yang kemudian terbantukan lagi untuk para warga yang ada di sana? Terbantukannya terkait dengan dokumen kependudukannya. Jadi Pak Wali menginginkan semua yang warga di lorong wisata dokumen kependudukannya sudah lengkap. Ya kan, dari akte kelahiran anak, KTP, KIA, KK itu sudah tervalidkan. Jadi umpama pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku seni yang belum memiliki dokumen kependudukan di dalam lorong wisata, ya kan, silakan laporkan ke RT RW setempat, ya kan, untuk kami bantu dalam hal dokumen kependudukannya. Ya kan, itu kan keterkaitan dengan nanti bantuan-bantuan mungkin dari koperasi atau apa, membutuhkan dokumen kependudukan yang valid. Ya kan, maka kami siap untuk itu. Artinya sudah teredukasi, tersosialisasi kepada masyarakat Pak ya? Siap. Seperti itu. Untuk mungkin Mbak ada juga permasalahan-permasalahan yang terbanyak ini Pak yang masuk ke Disduk Capil. Apa Pak? Persoalan kependudukan apa? Data kependudukan apa yang paling banyak masuk keluhannya? Kemudian yang masih belum begitu jelas ke masyarakat apa Pak? Adakah? Yang
yang masih belum jelas sebenarnya kan gini ya. Kami sekarang pelayanan kami mayoritas pelayanan online. Ya kan? Jadi keluhan-keluhan masyarakat di situ berkaitan dengan pelayanan-pelayanan online. Kami sedang berusaha untuk melakukan sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat tentang tata cara pelayanan online. Ya kan? Karena untuk mengurangi penumpukan warga masyarakat berada di dalam satu kantor dinas kependudukan, maka pelayanan online itu solusinya. Ya kan, masyarakat cukup di rumah melengkapi dokumen-dokumen kependudukannya untuk dilakukan pelayanan-pelayanan online barangkali. Ya kan, itu cara-cara kami untuk percepatan pelayanan sekarang, untuk menghindari calok, karena kalau penumpukan warga masyarakat banyak di suatu tempat di kantor, ya sarang empuk untuk calok lah. Ya kan, menghindari calok maka kita melakukan pelayanan-pelayanan online. Ya tentu kita perlu banyak-banyak sosialisasi tentang tata cara nantinya bagaimana pelayanan online itu bisa terlaksana. Ya kan, kendala kedua ya saya pikir kita selalu selesaikanlah kendala-kendalanya satu persatu, ya kan, termasuk masalah pelayanan ada di kecamatan. Ya, mungkin kita akan selesaikan semua sistem pelayanan. Kami pun nanti akan ke depan akan melakukan pelayanan di kecamatan secara keseluruhan. Yang selama ini kan pelayanan kecamatan hanya pelayanan KTP, kependudukan. Nanti pelayanan pencapilnya pun juga kami usahakan ada di kecamatan. Jadi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, semua pelayanan-pelayanan berada di tempat-tempat terdekat masyarakat. Ya. Pak Sekdis, kalau kita tahu kan bahwa Disduk Capil ini melayani data kependudukan mulai dari lahir sampai mati, Pak ya, akte kelahiran dan seterusnya. Tapi masih banyak yang belum paham betul akte kematian begitu, Pak. Sampai sejauh mana ini? Ini kan harus lengkap juga datanya berkaitan dengan misalnya ketika ada pilkada ataupun ada hal-hal yang harus disampaikan ke masyarakat. Kadang-kadang yang sudah meninggal itu masih dapat undangan. Nah, ini seperti apa? Edukasi ke masyarakat bahwa akte kematian ataupun hal yang berkaitan dengan kematian meninggal dunia ini tetap harus dilaporkan. Siap. Ya inilah, itu keluhan dari sebetulnya banyak. Ya kan, pendataan soal data kematian utamanya KPU mengeluhkan masih banyak data kematian yang masih ada di Dukcapil. Ya, orangnya masih mati tapi di KK masih ada. Karena kerja kami kan berdasarkan kerja pelaporan. Kami kan nggak tahu warga mana yang sudah meninggal. Ya kalau nggak ada pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ya pasti warga itu masih dianggap hidup. Kecuali kalau ada kepentingan tertentu, umpama ada urusan-urusan dengan ya kita akan terbantukan dengan BPJS lah. Dengan warga sekarang diwajibkan untuk masuk ke BPJS, ya tentu kan kalau dia sudah meninggal pasti harus dilaporkan ke Dukcapil. Itu kami akan terbantukan di situ. Tapi kan itu berapa persen sih? Sedikit sekali barangkali. Ya kan, kami butuh pelaporan langsung dari masyarakat, warga-warga yang sudah meninggal. Kami butuh dari RT RW untuk melaporkan warganya yang sudah meninggal, by name, by address, ya kan? Karena kalau tidak ada laporan, data kami untuk data kematian pasti tidak valid. Tentunya ke depan kami akan turun ke lapangan untuk mencari data-data yang sebetulnya warga tersebut sudah mati, sudah meninggal, ya kan? Mungkin kami akan turun ke lapangan untuk mencari tahu data-data tersebut, mengambil mungkin dari data-data dari KPU, mungkin KPU sudah punya data yang warga yang sudah mati untuk sebagai data awal kami untuk mencari warga tersebut memang sudah meninggal atau belum. Ya mungkin dari situ saya kita bisa jalan. Pak, ada yang juga masih mungkin masyarakat masih belum paham berkaitan dengan KTP. Ini ketika kita pindah domisili, Pak, meskipun dalam kota, satu kota, berpindah domisili berbeda kecamatan, apakah kami harus melaporkan diri ketika berada di tempat domisili yang baru? Ya, betul. Data kependudukan itu pada saat kita berpindah, NIK itu tidak berubah. Ya kan, NIK tidak berubah, tapi elemen alamat tempat tinggal pasti berubah. Ya kan, ya itu harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kalau pindah antar kecamatan,
mungkin cukup di kecamatan. Kalau pindah antar kabupaten ya dia harus mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu bisa lewat online, ya kan? Tanpa harus datang, itu bisa lewat online. Artinya tetap harus dilaporkan Pak ya, meskipun pindah kecamatan. Iya, siap. Meskipun, oke. Satu lagi Pak, kartu anak. Ini masih masih banyak yang menanyakan juga para orang tua. Apakah penting anak-anak kita juga mendapatkan kartu anak? Ini kan juga satu program dari Disduk Capil Pak. Kartu identitas anak. Ya betul. Berkaitan kartu identitas anak, ya kan pentingnya kartu identitas anak itu berkaitan dengan kepemilikan akte kelahiran. Jadi kapan anak sudah memiliki akte kelahiran, pasti dia harus mengurus kartu identitas anaknya. Ya toh, untuk kepentingan di luar, ya mungkin berkaitan dengan perjalanan-perjalanannya. Kalau dia melakukan perjalanan keluar daerah, mungkin naik pesawat atau apa, kan pasti diminta mana identitasnya. Masa kita mau bawa kartu akte kelahiran, pasti kan kita perlihatkan kartu identitas anak, sudah cukup lah itu untuk bisa berangkat naik pesawat barangkali. Ya, itu aja mungkin anunya mungkin baru ada di situ. Ya kan, baru ada di situ untuk perjalanan-perjalanan, dan kedepannya mungkin kami akan dorong penerimaan pendidikan juga PPDB nanti pakai kartu anak, ya kan, ya itu mungkin. Nah, tentu saja inovasi yang bagus Pak ya kalau nanti PPDB menyertakan kartu identitas anak. Nah Pak Sekdis, closing statement Pak berkaitan dengan PPDB 2022-2023 dari Catatan Sipil Kota Makassar. Silakan Pak. Ya, siap. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah siap hampir 100% ya dalam pendampingan penerimaan PPDB Dinas Disdik. Ya kan, kami siap itu semua, kami siap dengan anggota kami, dengan tim IT kami untuk memperlancar proses PPDB tahun 2022 Disdik. Mungkin itu saja, cukup. Artinya SDM yang kami sudah siap. Sudah siap ya. Semoga saja tidak ada lagi halangan begitu Pak ya. Semua bisa diatasi untuk PPDB 2022-2023. Terima kasih Pak Sekdis, Pak Anasta Sakti, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Baik pemirsa kanal YouTube Diskominfo Makassar, demikian sudah kita ikuti program Baturi Ramang Talk Show Diskominfo Makassar dan berkaitan dengan persiapan Pemkot Makassar jelang penerimaan peserta didik baru online tahun ajaran 2022-2023. Kita jumpa lagi pada program yang sama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.